Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Nadalambu dengan NIM 122436100. Di sini saya bakal ngejelasin gimana caranya membuat 10 simulasi sensor menggunakan tingkat cas. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa teknik dan medis di Institut Teknologi Semarang. Kita bisa masuk ke web aja ya, karena biar kayak gampang itu. Terus kita di sini udah masuk, kita tinggal tambah. Terus kita minta chat. Nah, terus kalian bakal diarahin buat login. Kebetulan aku udah login ya, jadi kalian ikutin aja arahan dari link chatnya. Nah, di sini ada berbagai macam kayak 3D design, sirkuit, dan kode box. Nah, kita pembangunannya sirkuit. Di sini kita ada private aja. Nah, sirkuit, sirkuit. Bakal ketemu sama beberapa komponen kayak sini ada komponen semuanya. Sini kita bakal ada resistor, kapasitor, terus ini ada berbagai macam sensor lainnya yang bisa kita gunakan untuk dalam pembuatan sensor. Sini juga ada outputnya kayak LED, LED, LED gitu. Nah, kebetulan kan kita membuat sensor, jadi kita bakal gunain komponen basic dari, nah ini dia ada Arduino Uno. Terus kita mau tambahin breadboard yang small. Mau kalau ada yang kesalahan kata ya guys, soalnya aku juga susah nyebutinnya. Nah, bentar ya. Kita pindahin dulu, kita sama ratain. Nah, baru kita tambahin sensor dari size mixer sensornya. Nah, ini sesuaiin aja yang mana. Nah, di bawah dengan apa. Nah, terus kita ambil LED. Nah, LED ini kita susun secara seri pada breadboardnya. Kita susun itu pakai warna yang berbeda aja karena biar juga memudahkan kita kan dalam membedakannya entar. Nah, setelah itu kita ambil resistor. Nah, ini nah, dari resistansinya ini kita bikin ohm, terus kita buat 330. Nah, setelah itu kita hubungkan setiap LED yang telah kita buat itu secara seri juga. Kayak gini nih guys. Jadi kayak dari setiap itunya. Kalian bisa lihat aja dari contoh aku ya guys. Aku juga ngikutin beberapa rangkaian dari referensi aku yang aku cari. Nah, terus kita hubungin resistornya ke LED-nya. Bisa dilihat ya. Terus resistornya kita hubungin ke Arduino Uno-nya di ground. Terus itu kita buat aja warnanya hitam biar memudahkan kita juga membedakan antara penghubung resistor dan LED-nya. Baru kita ambil dari LED merahnya itu ke ground ke pin yang 12. Nah, itu namanya pin ya yang angka-angka itu. Terus kita buat warnanya merah sesuai dengan LED, lampu LED-nya. Terus yang hijau itu juga kita buat di sebelah. Nah, itu kita susun secara berurutan ya, guys. Nah, tali penghubungnya sendiri kita juga bisa susun sesuai dengan gambar LED-nya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet gimana-gimana. Bentar ya guys, kita susun dulu. Oke, tapi kita simbol sih. Jujur. Nah, udah kalau ini semuanya. Jadi dari LED-nya sendiri udah terhubung ke Arduino. Terus kita cara ngatur dari
sound booster sensornya. Nah, dari yang kan tuh ada VCC tuh. Nah, itu kita buat ke pin yang A0. Terus itu kita juga buat jadi warna merah biar kayak bisa beda aja. Terus itu kan ada lagi tadi di sebelahnya itu kita taruh ke groundnya. Itu kita juga bedain warna penghubungnya. Terus ada yang signal atau signal itu kita buat ke A1. Nah, terus kita buat ya terus kita masukin codingannya. Tuh di sebelah itu ada kode, terus kita tinggal ketik aja terus kita blok, ntar ada teks. Nah, continue. Terus kita kan di sini saya udah buat codingan gitu, jadi kita tinggal copy aja. Kalian juga bisa ngikutinnya, ntar ya guys. Nah, ini aku udah buat codingan buat ini ada percobaan. Oke guys. Soalnya kalau kita buat dari awal banget nih, kita bakal kelamaan di bagian sebelah sini. Nah, itu tinggal kita copy paste doang. Kalian juga bisa ngikutin dari kode. Nah, setelah itu kita bisa langsung start simulation. Nah, kalian bisa lihat pembawaan tanah dari sini. Nah, kita lihat dari lampu-lampu LED-nya, dari LED-nya ini nih. Nah, itu kita kalau geser itu kita kayak yang lampu birunya tuh bisa nyala gitu. Kayak semakin tinggi gitu, dia makin menggeser gitu lampunya. Kalau misalnya rendah dia ke yang warna merah begitu. Dan supaya kalian bisa lihat di sini ya. Oke, sekian buat sensor yang pertama. Nah, kita tandain dulu ya guys. Kalau nggak usah, kita langsung buat aja. Sensor kelengkapan. Oke, kita bakal lanjut ke sensor yang kedua. Eh, maaf, maaf, maaf. Salah. Enggak salah, guys. Kelembapan. Ini, guys. Ada. Oke, lanjut pada sensor yang kedua, yaitu kita bakal untuk sirkuit lagi. Terus kita bakal menggunakan Arduino Uno yang Nah, oke kita ambil berat-beratnya dulu. Kita cari sensor PIR. Nah, sensor PIR ini berguna untuk mendeteksi adanya inframerah, pancaran sinar inframerah. Kita ambil LED lagi, karena tentu LED ini berguna ya, sangat berguna di setiap sensor. Pak outputnya dari sensor. Terus kita susun pakai. Kita sesuaiin aja sama lubang di breadboardnya. Terus kita ambil resistor lagi. Nah, dan susun kayak gitu. Kalian bisa lihat ya gimana cara nyusun yang benarnya. Terus secara horizontal. Nah, untuk nilai resistansinya itu kita bisa atur, tadi aku udah catat itu buat ini tuh ada 220 ohm. Nah, terus dari sini, nah ini kan ada penghubung. Nah, ini warna hitam. Nah, yang warna hitam ini kita ingat aja, yang warna hitam ini buat ground ya. Dan itu kita bisa susun. Ntar, nah, kita sesuaiin dulu sensor pirnya. Ini di sini. Nah, terus dari titik breadboardnya itu kita sambungin ke sensor pirnya. Kalau bisa lihat aja gimana caranya. Nah, itu ke groundnya. Ingat ya, yang warna hitam itu ground. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, ntar bedain gimana ini. Ingat yang warna hitam itu adalah groundnya. Terus kita hubungin lagi sensor pirnya. Kalian bebas untuk yang kayak gimana, yang penting sesuai aja titiknya.
Nah, kita sambungin ke signal. Nah, untuk signal sendiri itu tuh, ada guys, kita ulang dulu soalnya nggak ada yang sesuai tadi. Nah, terus kita buat atur yang mau kita ingat kalau misalnya buat yang warna merah itu tuh untuk input loh. Nah, terus buat powernya itu kita buat aja warna hijau. Nanti di sini itu tuh kayak buat penghubung aja. Buat pembeda, pembeda. Kita buat warna hijau. Nah, terus ini kan ada pin D4. Nah, itu kita hubungin aja ke ternyata kok nggak lupa sama apa ya. Nah, ke restart ya. Itu biar buat jadi pembeda doang aja sih sebenarnya. Terus kalau misal lihat, dan itu ntar kita hubungin ke groundnya di Arduino Uno-nya. Nah, kita atur aja warna hitam. Nah, itu tadi ingat warna hitam adalah ground. Maaf ya guys, agak mereng-mereng. Karena nggak masuk. Terus ini kita hubungin ke, nah, kayak gini. Nah, itu tuh buat inputnya. Nah, jadi terus kita tinggal masukin codingannya lagi seperti tadi ke teks continue. Terus eh kita blok ini kita hapus. Hapus. Terus kita masuk ke notepad. Terus ke percobaan kedua. Nah, di sini juga udah ada. Aduh, ntar ya guys. Nah, ini kita copy aja. Terus tinggal kita start simulationnya. Oh, ini salah guys. Bentar, bentar. Oke, maaf tadi ada codingan yang salah. Ternyata ini tuh kita langsung kontrol A aja. Jadi kita terus kita ke notepad yang tadi, terus kita kontrol A juga. Nah, nah terus kita masuk sini, aspek. Kita ke start simulation-nya. Nah, gini nih. Ntar kita bakal bisa lihat nih gimana jarak-jaraknya nih. Kita bisa lihat ya. Nah, itu guys. Oke, ini buat sensor kedua ini namanya sensor peer ya. Tadi sensor peer ini berguna untuk mendeteksi inframerah. Oke. Oke, kita bakal lanjut ke sensor yang ketiga. Kita langsung aja created tentunya di sirkuit. Lalu kita eh lagi aktif tiganya. Nah, kita tambahin berat-berat eksternalnya karena kayak bergampang aja sih sebenarnya. Setelah itu kita kan bakal buat sensor suhu kan. Jadi kita butuhin temperature sensor. Sini ada yang TMP itu. Kita taruh di ini di portnya. Nah, setelah itu ini gampang aja sih sebenarnya. Kalian tinggal hubungin powernya ke ini ke 5F-nya ini. Kalian tinggal terus kita buat warnanya warna merah biar bisa aja biar gampang kita ngebedainnya. Nah, terus kita ambil groundnya itu kita sambungin ke ground juga di Arduino Uno-nya.
Nah, jadi sama gitu lah, berhubung gitu. Ntar ya guys. Nah, ntar ya guys, ada yang salah. Dari ground, kita hubungin ke monitor dulu. Nah, kita susun aja biar rapi. Terus setelah itu, kita buat warna hitam. Terus dari ini ada kan font. Nah, itu kita buat di pinnya yang nol. Kita atur aja, kita suka. Nah, terus kita buat warna biru. Terus kita masukin lagi kodenya atau oh, kan. Kita kontrol A aja, jangan langsung ke blok semua. Terus kita masuk ke chat yang tadi, itu kita ada percobaan gini. Terus kita ini terus hmm, ke codingannya ini terus kita lepas aja. Terus kita start simulation. Nah, untuk melihat hasil dari codingannya itu kita bisa langsung ke serial monitor ini. Nah, nanti kelihatan di sini, bentar lah. Dia bakal muncul angka-angkanya yang kedetek dari sensornya. Nah, sekian dari sensor yang ketiga ini. Kita ganti dulu namanya. Sensor suhu. Oke, bentar ya guys. Nah, kita bisa kembali ke tingkat cat lain. Oke, lanjut ke sensor yang keempat yaitu sensor ultrasonic. Oh, jadi kita masuk ke kreatif lagi, terus kita ke circuit. Nah, kali ini kita nggak bakal gunain berat-berat ya guys. Nah, itu Arduino Uno R3-nya. Terus kan kita mau buat sensor ultrasonic nih. Jadi kita ambil ini ultrasonic distance ini. Sensor. Nah, kita atur ininya rotasinya biar kayak memudahkan aja dalam menyusunnya. Nah, ini ada ground. Groundnya dihubungkan ke Arduino Uno-nya. Biar rapi kita gini. Terus kita hubungkan ke groundnya ada. Nah, gini ya. Kita buat warnanya seperti biasa warna hitam. Karena supaya kayak ini sebenarnya warnanya beda-beda biar kita mudah aja sih ngebedainnya. Nah, itu terus tadi yang itu kita hubungin ke yang 5 volt. Ke pinnya. Iya kan ke pinnya itu. Terus yang itu tempat warna merah. Terus yang signalnya kita buat ke pin yang D7. Ini dulu ya guys, biar kayak kelihatan tidak gembel alias rapi. Ini warnanya warna orange. Terus kita seperti biasa tinggal buat codingannya aja. Ctrl A kita hapus, terus kita masukkan notepad, terus kita ambil percobaan Ctrl A lagi, terus kita ketik, and then Ctrl V. Terus kita start simulation. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nih, ini bakal ada, ini kalian bisa lihat nih, di situ ada lampu-lampu. Nah, kita bisa lihat ya dari sini. Jarak-jarak ultrasoniknya gitu yang aman atau adanya gitu. Terus stop simulation. Nah, saya guys, buat sensor yang keempat, nah kita ganti nama dulu. Terus sensor ultra ya. Uh, Oke, kita bakal lanjut ke yang kelima. Terus kita buat lagi kreatif. Oke, kita stop set lagi. Dan nah, jadi kita
juga Arduino kayaknya. Nah, kalau ini kita pakai dua sensor. Nah, ntar kan kita bakal kayak eh kebakaran gitu loh. Jadi kita gunain buzzer juga. Ini buzzernya. Nah, dari buzzer ini yang di positifnya ini kita buat di pin yang ke kita hubungkan ke pin yang udah 9. Terus yang negatif ini ya negatifnya kita taruhnya ke ground ya guys. Nah, kita rapiin aja. Oh, kalau kurang rapi ya guys. Saya sudah sangat lelah. Ini resistornya kita ambil terus kita taruh di sini. Se, sebenarnya kayak tersusunnya dengan rapi aja sih. Terus setelah itu kita buat resistornya tuh dua-dua nih. Oh, belum sih tadi. Tiga tiga nol guys. Nah, tiga tiga nol ohm. Terus habis itu, nah, jadi ini kita hubungkan ke resistornya terminal satu. Terus kita buat warna hitam biar beda, biar nggak bingung ya. Taruh penghubungnya. Terus kita ambil LED tentunya. Kita buat anodenya di resistornya itu. Terus kita, nah kayak gitu. Terus, nah kayak gini. Nah, nah kayak gini nih ntar jadinya. Kamu sesuaiin aja ya. Kamu bisa ikutin dari video aku. Terus setelah itu kita nodenya yang ini tuh kita taruh ke pin yang D3. Terus kita ubah lagi warnanya jadi warna merah. Setelah itu kita temperatur sensor. Nah, ya, itu kayak temperaturnya gitu. Terus dari ini kan ada nih. Nah, ini ada Pak. Dari kita hubungin dari power dulu. Eh, bentar guys. Dari power, dari voltnya aja dulu. Terus setelah itu kita hubungin ke apa ya? Apa ini? Baterai atau filenya dulu. Nah, nih Kak. Aduh, kenapa jadi kayak gini? Udah guys, ulang, ulang, ulang. Nah, jadi kita ini terus ya guys, ini soalnya agak sulit ya buat sensornya kali ini. Nah, kita ke A1, terus kita buat warna orange, terus setelah itu eh, kita buat yang ke all dulu, kan di sini nggak ada. Terus kita search aja itu, nah, gas sensor. Ini tuh biar kayak kita ngeliat nih ada asap nggak. Nah, kayak gitu. Alarm kebakaran ya guys, kalau nggak ada asap ya nggak ada api. Eh, ya pokoknya kayak gitu lah. Terus itu kan intinya tadi. Yang dari sensor temperaturnya itu kita sambungin ke gas sensornya. Ini kalian bisa ngikutin aja. Dan setelah itu, nah ini juga sambungin ke ah, bentar, ambil gitu ya. Aku mau rangkaiannya dulu ya. Kayak saya. Um, nah, itu ya. Jadi ke yang 5 volt. Nah, terus kita ambil ayam. Oh, terus taruh lagi ke bagian zona kayak yang di base atau kalian bisa ikutin aja ya guys. Aku juga bingung mau ngomong gimana. Pokoknya kalian ikutin aja karena aku juga ngikutin dari rangkaian referensi rangkaian yang aku lihat. Terus dari dan satu pelaku tadi kita hubungin lagi ke sensornya.
di yang H2. Kita buat warna itu aja. Jadinya ntar kayak gini. Terus kita bisa search lagi resistornya. Nah, di resistor yang kali ini harga resistansinya itu ya tadi aku catat 4.700 ohm. Itu 700 ohm. Bentar. Ya guys ya, ntar ya guys. 700 ohm. Oke, baru kita gabungin ke resistornya. Terminal. Nah, setelah itu, ntar ya guys, kayaknya ada yang nggak pas gitu loh. Nah, kan misalnya dia dari resistor yang tadi itu kita bisa hubungin ke ground. Oke, terus kita masukin codingannya. Teks tadi kita continue, terus kita langsung blok A, hapus, terus kita masuk ke percobaan yang ke 5. Setelah terus kita copy paste, and then nanti kita langsung start simulation. Nah kita tinggal klik aja sini. Ntar kita kayak, nah ini kan buat temperaturnya, nah muncul asap gitu guys. Jadi ini kayak sebenarnya udah jalan gitu loh. Nah, kalian bisa lihat asap ya guys. Jadi bisa mendeteksi kayak gitu. Maaf ya kalau ada noise guys. Oke, buat sensor yang kelima ini kita sudah kelar ya. Namanya sensor. eh Oke, kita bakal lanjut buat sensor yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam yaitu sensor cahaya. Kita masuk ke sirkuit lagi, terus oke capek ya guys. Nah, terus kita ke Arduino Uno A3 lagi. Terus keluaran. Nah, yang small ini kita. Nah, terus kita lanjut, kita keluarin resistor. Nah, dari harga resistan listrik nggak usah diubah ya, guys. Karena udah sesuai. Nah, aku kasihin dulu. Nah, oke. Terus selanjutnya kita ke nih foto resistor, yaitu sensor cahaya. Nah, untuk ini tuh kita hubungin ke, ntar ya guys, aku lagi lihat ininya, lagi lihat rangkaiannya karena kan ya, susah ya mengingat 10 rangkaian. Nah, kita hubungkan ke Adrenano yang 5F ini kan. Kita buat warna merah, terus kita, nah dari sensor cahayanya ini kan sensor cahaya dari terminal satunya itu kita hubungkan ke Arduino Uno yang eh ground. Oke. Setelah itu kita ubah lagi warnanya warna hitam biar memudahkan. Terus habis itu, nah dari yang kalian bisa lihat titik dari breadcrumbnya itu kita hubungin lagi ke Arduino Uno yang pin A0. Nah, oke. Maaf kalau kurang ngerti ya guys. Nah, kita tinggal masukin codingannya dari blok plus itu. Continue, terus kita kalau aja sini. Terus kita masuk ke notepad percobaan 6, terus kita langsung copy. Ya, terus kita Ctrl C, dan setelah itu kita Ctrl V, dan setelah itu kita start simulation. Nah, kita lihat serial monitornya nih.
Nah, muncul kan angka-angka yang bakal menunjukkan dari hasil sensornya. Kalau misalnya lihat ya, oke, sekian dari sensor cahaya. Kali ini kita ubah dulu namanya ya, sensor cahaya. Oke, kita bakal lanjut ke sensor yang ketujuh. Kita langsung aja ke edit lagi, and then masukin ke circuit, terus kita tambahin bentar ya, data and data display tambahin breadboard smallnya. Habis itu ini kita sesuaiin aja biar pas. Terus habis itu kita ambil tadi kan tadi bilang aku bilang tadi kita pakainya yang matrix sama ini kan buzzer. Nah, kita ambil buzzer atau sesuaiin aja. Terus kita ambil temperatur sensornya. Nah, terus habis itu kita dari itu kita nggak all kita search aja apa aja LCD. Nah, ini dia. Oke guys, agak blank. Udah capek banget. Oke guys, ada juga petir. Baik waktu ya, masih nyalain. Terus kita terangkat rangkaiannya dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke all, basic lagi, terus kita ambil ID. Nah, kita masukin lagi situ. Nah, setelah itu kita ambil resistor, sesuaiin aja. Kalian bisa ngikutin aja ya, sesuaiin. Nah, buat resistansinya kita buat ini bentar, dulu resistansi. Maaf, tadi kabur. Ini resistansinya, ini kita atur ke ohm, terus kita ini 330 ya. Nah, oke. Setelah itu eh, kita atur, kita hubungin dari buzzernya yang eh itu di bawah buzzer titik buzzer itu kan kita ada yang kita hubungin tuh. Nah, pin D8. Kita ubah warnanya jadi warna orange. After that, kita hubungin lagi yang buzzer yang sisi negatifnya itu. Nah, tuh. Terus kita buatin aja menghubungnya warna hitam tuh kan. Setelah itu kita masukin yang di sisi negatif breadboardnya itu ke Arduino Uno yang ground. Setelah itu kita rapiin dulu. Terus habis itu, nah dari di bawah LED-nya itu tuh kita arahin ke sisi negatif yang breadboardnya ke bawah itu. Terus setelah itu, nah dari negatif yang di atas kita sambungin ke negatif yang di bawah. Terus habis itu kita, nah setelah itu, nah yang negatif di atas yang sebelah kiri, nah itu kita sambungin ke eh, LCD-nya. Nah, di LCD yang bagian pin yang ground. Nah, setelah itu, eh nah, yang bagian breadboard yang eh min itu kita yang di breadboard itu kita buat di LCD-nya itu yang ke LED. LED yang katode. Maaf ya guys. Terus habis itu kita dari yang sisi positif di breadboard itu yang di atas sebelah kiri kita sambungin ke LCD yang nggak kelihatan yang power. Nah, nanti kita ubah warnanya jadi warna merah. Biar itu tidak membedain. Maaf kalau misalnya pembicaraan tidak jelas karena saya tidak sedang sehat.
sehat saja dan tidak begitu. Terus dari situ yang kalian bisa lihat ya tadi aku ngubungin dari yang sisi atas yang positif ke sisi bawah yang positif dari breadboard. Terus sisi bawah yang positif dari breadboard itu kita sambungin ke Arduino Uno yang pin 5 volt itu, 5F itu. Terus setelah itu sisi positif yang dari breadboard itu kita sambungin ke bentar, bentar. Ada yang salah. Resistor guys, resistor. Nah, resistornya itu disambungin di tengah gitu. Terus kita buat eh bentar aku lihat catatannya berapa tadi? Catatan ini. Oh, udah nol guys, udah nol ohm. Terus kita sambungin dari posisi positif dari breadboard itu kita sambungin ke terminal satu yang punya resistor, ke terminal 2-nya, lalu kita taruh ke LCD yang LED, yang anodenya. Nah, setelah itu kita kembali ke yang mana sih? Temperatur. Nah, dari temperatur itu, nah, kayak gitu. Lo sambungin aja, itu warna itu, guys. Soalnya, nah, kayak gitu. Terus setelah itu, dari yang sensor temperatur yang volt itu tuh kita di bawahnya kita bisa sambungin ke Arduino Uno yang eh pin A0. Nah, itu kita bisa ubah warnanya jadi green. Kalian bisa ikutin aja ya guys kalau misalkan bingung apa yang aku bilang. Dan maaf kalau suaranya nggak jelas karena lagi hujan deras. Terus dari breadboard yang ini kita sambungin lagi ke Arduino Uno yang pin D9. Bentar guys. Bentar. Ya. Untuk warnanya yellow kita buat ya guys. Terus setelah itu rangkaiannya ya dari ground yang Arduino Uno itu kita bisa sambungin ke LCD-nya ya LCD di bagian kontras. Terus kita ubah jadi warna black ya. Enak kita black. Enggak juga sih sebenarnya. Terus terus habis itu kita sambungin lagi. Bentar guys. Jadi biar kayak sama gitu loh. Nah, jadi titiknya sama ya dari ground itu ke red or white. Nah, itu. Setelah itu, dari D2 yang di Arduino Uno di pin D2-nya itu kita bisa sambungin ke LCD-nya yang eh di bagian yang ini, yang register switch. Terus kita tuh ke warna-warna blue. Kalian bebas ya warnanya, mau ikutin aku juga bebas. Nah, terus dari yang pin ground di Arduino Uno yang D3, kalian bisa sambungin lagi ke LCD-nya yang ke enable. Nah, kalian bisa ikutin ya guys. Nah, terus yang di ED4, ikutin terus aja. Nah, terus dari situ kalian hubungin lagi ke LCD-nya yang untuk lagi dikit ya soalnya kalian ke nah di DB4. Oke. After that kita yang dari D5 dari Arduino Uno kita bisa hubungin ke LCD-nya lagi ke yaitu DB5. Jadi kita kayak ngehubungin gitu lah sesama pinnya gitu. Nah, dari D6 tuh kita coba hubungin ke
LCD-nya yang di DB6 gitu. Ya, segitulah seterusnya yang pin 7 juga ke DB7. Kalian bisa lihat ya guys. Jadi kalian gak usah bingung, kalian ikutin aja alurnya. Udah selesai semuanya, terus kita lanjut ke rangkaian, ke komponen berikutnya tuh kita langsung masukin ke eh, kodenya atau codingannya, terus kita langsung kontrol A aja, terus hapus. Bentar guys. Bentar, 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 bentar. Nah, tapi nih guys, udah agak capek soalnya. Control C, terus kita ke ini, kita kontrol V, dan kita start simulation. Nah, di sini tuh ada yang salah. Nah, ntar di sini bisa bunyi gitu loh, kayak nih, kalau kalian tahu, kalau misalnya apa sih suhunya itu ketinggi, dia berlebih, apa sih namanya kayak meningkat gitu. Jadi dia bakal bunyi dan ngasih sorry. Itu kalau misalnya kan kita kan bisa lihat nih, if suhu di atas 50. Nah, di atas 50 itu dia bakal bunyi, tapi kalau di bawah 50 dia nggak bakal bunyi. Kita ini coba ya di bawah 50. Nah, itu nggak bakal bunyi. Coba kita taruh di atas. Nah, itu kan bisa gitu guys. Oke, sekian mungkin dari yang ke-7 ini kita buat ya sensor suhu, gitu. Buzzer and it's okay. Hal lanjut ke sensor yang ke-8 yaitu sensor peer with buzzer. Nah, kita kelihatan aja sih seperti sini. Oke. Nah, ini kita tambahin di sini hot. Ini terus kita tambahin buzzer. Nah, setelah itu kita cari komponen dari all itu, kita cari static switch. Nah, ini tuh buat on off-nya gitu loh guys. Static switch. Nah, setelah itu kita dari basic lagi terus ambil resistornya. Nah, kita atur dulu ya guys ini ya. Kalau bisa ikutin kok. Nah, dari terminal satu dari resistornya itu kita hubungin ke Arduino yang ground atau warnanya jadi warna black. After that kita rangkai dulu dari buzzernya itu dari yang negatif ke kita ke Arduino Uno-nya dulu. Oh yang pin pin ground. Terus setelah itu kita hubungkan yang sensornya itu ke negatif. Yang di buzzernya. Setelah itu terus yang di buzzer positif itu nah kita hubungkan lagi ke Arduino Uno yang di pin D6 D6 terus setelah itu kita ubah warnanya eh, jadi warna terus dari terminal 2 yang suci itu kita hubungin lagi ke eh ya nih nah dong warna merah powernya yang dan sensor. Nah setelah itu dari sensor kita hubungin lagi ke Arduino Uno yang 5 voltnya itu. Nah kayak gini. Nah, setelah itu dari yang switch-nya tadi itu, switch itu kita yang di counternya itu kita hubungin lagi ke
Arduino Uno yang pin minus yang pin 5 dia 5. Terus habis itu kita ganti warna jadi oranye, terus habis itu dari teman satu dari situ kita ini mereka dari salah dari terminal satunya itu kita nah dari kaman terus nah itu terminal 2 yang resistor. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi kayak dihubungin gitu tadi. Terus kita dari D7 yang pin D7 dari Arduino itu kita hubungin lagi ke pin sensor yang signal. Nah, kayak ini bentukannya guys. Baru kita masukin ininya codingannya dari kontrol aja dihapus terus kita masuk ke situs kita masuk ke percobaan 8 terus kita kontrol A lagi kita copy aja terus habis itu kita kontrol V dan kita start simulation. Nah kalian bisa lihat ya ini. Nah ntar dia tuh kalau dalam jarak yang gitu dia tuh bakal nah kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam yang hijau-hijau ini, itu tuh dia bakal bunyi pas switch-nya dihidupin. Tapi pas kita keluarin, misalnya bola-bola itu keluarin, nah dia tuh tetap hidup sampai kita matiin lagi. Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu kan ya hidup lagi karena dia nggak masuk ke dalam butuhnya. Tapi kalau kita hidupin, nah dia hidup kan, kayak gitu. Kayak gitu guys. Oke, sekian dari ini kita hari ini yang percobaan ke-8 ini sensor peer with buzzer. Siap. Oke, kita bakal lanjut ke sensor yang ke-9, yaitu sensor kayak mirip-mirip alarm mobil gitu kan, pasti tahu lah ya kan. Nah, kita masuk ke sirkuit dulu, terus setelah itu eh, ambil Arduino Uno lagi, gitu. Kita cari dulu. Nah, kita nyari pakai kita pakai belajar lagi guys. Nah, jadi kan bakal eh harusnya sih di sini bakal ada suara lagi ya. Selamat mendengarkan. Terus atau lagi kita terus habis itu. Nah, terus habis itu, nah kita atur dulu ininya jadi 330 substansinya. Nah, setelah itu basic kita ke off, eh kita nyari potensial poten potentiometer nih. Nah ini tuh buat kayak ngatur volumenya gitu loh ntar. Terus habis itu kita cari kita cari LCD. Jadi dulu sekarang. Nah habis itu kita cari lagi komponen sensor. Nah ini ultrasonic. Nah kita ambil yang kan tadi kan ultrasonic yang ini kan yang di sebelah sini. Tadi kan kita gunainnya yang sebelahnya, tapi kita gunain sebelahnya lagi yang 4 ininya gitu. Yang ada VCC, Trik, Eko sama GNG soalnya gitu. Terus kita atur aja nih, kita hubungin lagi kayak tadi. Ini lumayan banyak ya guys yang harus dihubungkan. Terus kalian harus perhatiin. Nah, misalnya ini dari buzzernya yang negatif dihubungin ke negatif yang di breadboard atas bagian atas. Terus negatif breadboard yang bagian atas itu dimasukin ke Arduino Uno yang pin ground.
Nah, terus habis itu kita, nah yang minus di breadboard itu kita hubungin lagi ke LCD yang bagian ground. Nah, bagian ground. Nah, itu kita ubah warnanya. Nggak usah deh, kayaknya karena itu kan sama ground ya. Nggak usah, berarti. Nah, kita rapiin aja. Rapiin. Nah, dari situ kita masukin lagi, kita sambungin ke red or white. Right. Red or white. Itu kayak membaca gitu loh. Nah, dari ground itu lagi kita sambungin lagi ke LED-nya. Yang katode. Katode. Setelah itu. Nah, dari sensor ultrasoniknya itu, sini, dari yang berat-beratnya itu, yang kita sambungin eh, ke bagian negatifnya yang di berat-berat bagian lainnya. Terus coba jadi warna merah. Sama aja guys, kelihatan. Soalnya itu sama aja kayak yang di ini tuh. Jadi kita samain aja warnanya. Soalnya banyak banget kita bikin warna gitu. Kalian ikutin aja deh ini. Soalnya aku juga bingung jelasinnya. Nah, kalian ikutin aja. Nah, kayak gitu. Dirapi-rapiin aja ya. Nah, itu baru kita ubah jadi warna merah. Nah, setelah itu dari plus berat-berat itu kita hubungin lagi ke eh nih, pin 5 voltnya yang di Arduino Uno. Terus kita lihat dulu ini. Ini tahu ini aja. Ke pin groundnya, pin ground ke pin Arduino. Bentar. Ada yang salah. Bentar guys ya. Nah, ini deh kita gunain meternya ini. Yang pertama dari terminal satunya itu, dari wiper ke sini kok ada yang salah guys kan? Ada. Dari wiper. Nah, itu kita atur ke eh, LCD yang bagian tuh, kontras. Oke, kita ubah warnanya jadi warna biru muda. Terus habis itu dari positifnya bagian atas dari berat-berat kita hubungkan ke bagian ke bagian dari meternya. Itu kita buat warna merah di terminal 2 itu ya guys. Terus dari terminal 2 nya meter itu kita hubungkan lagi ke apa sih tadi nih LCD-nya yang bagian power. Nah, kayak gitu. Bisa ikutin aja ya. Agak ribet soalnya yang kali ini tuh. Nah, terus dari resistor tadi kita taruh di bagian situ. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Terus ikutin aja ya. Terus itu kan tadi udah kita atur resistansinya 330 nih, 330 ohm. Nah, kita atur aja kayak gitu. Terus kita ambil di pin powernya yang di bagian LCD, hubungin ke terminal satunya resistor. Nah, setelah itu dari terminal 2-nya resistor itu kita hubungkan kembali pada LED-nya di LCD.
kayak gini. Kamu bisa lihat dengan baik ya guys. Nah, ini bisa lihat dari jauh ya dekat kamu. Kita bisa zoom lagi, terus kita ambil di bagian breadboardnya itu yang kita sambungin lagi ke tulisan yang salah, ulang. Nah, kayak gini ntar ya. Kita terlalu bergampang pindahinnya. Nah, dari itu. Kalau kalian mau gampang sih kalian pakai mouse aja ya guys. Kayak aku nih kan pakai mouse kan. Jadi kayak bakalan lebih mudah juga mindahinnya. Kalau pakai konsol laptop tuh kayak agak susah gitu loh. Nah, kita pasangin ke Arduino Uno yang pin D6. Nah, setelah itu kita atur lagi, kita hubungkan aja. Maaf kalau kurang rapi ya guys. Ini kita ulang kita. Nah, oke. Oke, terus kita ke bisa lihat ya ini. Kalian hubungin ke Arduino Uno yang pin D7. Nih, kita ubah jadi warna yellow alias kuning. Terus habis itu hmm, kalian ikutin aja step dari aku ini terus kita pasangin ke D5 nya dari Arduino Uno. Terus kita ubah warnanya jadi warna biru tua. Oke, setelah itu kita tinggal atur aja di bagian pin groundnya pin Arduino Uno-nya itu yang di D8 ke LCD-nya yang di register stage di LCD. Terus habis itu kita tinggal dari D9 pin D9 di Arduino Uno kita sambungin lagi ke nah kalian ikutin aja nih daripada kalian pusing dengerin ocehan aku yang tidak jelas karena aku sedang tidak saja guys aku udah bilang kalian kita aktifkan ke enable. Terus habis itu kita dari dia 10. Nah, ini nah, wah, kemudian sih. Nah, terus nah, enggak ya aku lagi coba terangkan juga. Oke, saya kelihatan sih. Aduh, 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 aduh. Cara bisa diulang. Ting, ting, ting. Oh, tidak. Oke. Baru dari D12 ya. Kan kayak ikutin aja sih sebenarnya ini kayak itu cuma ngehubungin aja.
Kayak misalnya yang 11 tadi sama yang itu kayak gitu-gitu. Ya sekarang kan misalnya yang di 12 di Arduino Uno tuh, sekarang kita buat ke D B6. Nah kayak gitu-gitu loh, kayak dihubungin gitu. Biar jadi kayak sensornya tuh saling berhubungan gitu. Sama Arduino Uno-nya juga kayak gitu. Jadi nggak putus dan sirkuitnya yang kita buat bisa berjalan gitu. Jadi kalian tinggal ngikutin aja sih. Daripada ntar aku jelasin ngomong-ngomong nggak jelas, terus kalian bingung jadinya nggak bisa nyontohin, kalian tinggal ngikutin aja. Nah ini kan udah pada kehubung kan. Justru itu kan. Nah berarti kita tinggal atur dari yang bagian ringannya saja. Nah ini kan kita ambil di touchpad yang kita ambil Ctrl C, Ctrl V, ada simulation-nya. Nah, jadi ini untuk jarak mobilnya. Nah, kalau misalnya deket, dia bakal ngebunyi nih ceritanya. Kayaknya ini ada yang salah ya. Soalnya harusnya di sini ada tulisan parkir mobil, alarm parkir mobil, terus kayak ada tulisan waspada gitu. Nah, jadi caranya itu kita hubungin dari sini, tuh, ntar kita hubungin dulu. Nah, kita matiin dulu soalnya ntar kalau chat ya. Ntar ya, kita ketik dulu dari ini, kita klik, terus kita bawa ini kita bawa ke sebelah sini lah kalau ngarep ya guys. Agak lurusin aja. Nih, terus kita ke sini. Terus kita, ya Allah. Terus kita bawa ke sini. Nah, habis itu kita langsung tes mesin aja. Nah, gini guys, gitu. Ada gini. Nah, kayak gini. Ini ada jarak-jaraknya nih, bahaya, waspada, kayak gitu, awas, gitu-gitu. Jadi dia ada statusnya gitu loh, jadi kita bisa tahu. Oke. Nah, kita juga bisa ngatur volumenya seharusnya sih. Oh, di sini nah. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu lah pokoknya. Oke guys, mungkin sekian dari kita berdua namanya sensor alarm alarm. Oke, sekian dari yang ke-9 ini. Oke, kita bakal masuk ke percobaan simulasi sensor yang ke-10 dan terakhir. Kita masuk ke kreatif dulu lagi seperti biasa, terus kita sirkuit. Terus habis itu, nah, guys, kemudian ntar kita bakal nambahin. Ini tuh kayak sensor sama kayak tadi sih sebenarnya, kayak sensor gas gitu. Terus kita tambahin, ini, terus kita tambahin breadboard. Terus kita tambahin piezo alias buzzer. Terus kita tambahin yang buat yang gas. Tuh, ya, jadi gas sensor. Nah, dari situ ntar kalian tinggal kayak atur-atur aja. Kayak ini. Baru biar cepet aja dari sensor itu kita pakai seperti ini. Nah, dari komponen awalnya basicnya itu kita balik lagi ke cari resistor. Resistornya ini resistansinya 300 ya. Oh, nah, setelah itu kita ambil LED. Ini kita atur secara horizontal ya guys. Kita taruh ini
Dan udah dapat semua komponennya nih. Terus kita atur aja ini sini. Arduino Uno yang kedua. Terus kita bagi jadi warna. Nah, habis itu kalau Arduino Uno yang pin 5 volt itu. Baru dari yang negatifnya itu kita taruh juga di Arduino Uno yang ground. Nah, itu akan jadi warna black. Nah, setelah itu kita kita hubungkan dari yang di bawah resistor itu tuh kalau yang negatif di bagian apa namanya breadboard-nya. Jadi kenapa nggak rapi ya? Ini juga yang itu tuh. Oke, yang ini negatif itu yang dari buzzer kita hubungkan ke yang di negatif juga di breadboard. Habis itu dari situ kita tarik lagi, terus kita hubungkan ke bagian yang kayak ini. Terus kenapa nggak rapi kayak gini ya? Nah, terus setelah itu dari positifnya itu kita hubung. Nah, habis itu yang dari sisi positifnya kita tarik. Kayak gitu. Terus itu nggak semua ya? Bentar ya, siap dulu. Soalnya nggak bisa diatur. Bentar. Ini kita rapiin dulu deh. Ini sama yang hitam nih. Biar kayak kelihatan. Nah, baru kita lanjutin lagi tadi yang positif dari buzzernya itu kita hubungkan ke Arduino Uno yang di pin D3 itu kita ubah jadi warna brown alias coklat. Terus setelah itu, guys, kan ada sensor gas nih. Nah, di sensor gasnya itu dari yang B1 tuh hubungan dulu antara breadboard-nya. Kan itu kan agak kehubungkan. Surat kan. Nah, terus kita hubungkan ke nah, sapiin. Terus yang ininya juga yang di sampingnya itu yang H2-nya itu juga disambungin. Terus kita ubah dulu warnanya jadi warna hitam. Terus dari situ kita tarik lagi dari bawahnya itu. Nah, baru kita hubungkan lagi ke breadboard yang negatif. Terus setelah itu kita tinggal masukin codingannya aja. Ya guys. Ctrl A, terus kita ke notepad, percobaan 10. Ini semua codingannya bisa kalian cari atau mungkin dari kalian copy dari aku juga boleh. Terus kita tinggal start simulation. Nah, kayak gitu ya guys. Oke, kita indexnya dari sensor, simulasi sensor, full sensor ini sensor biasa. With laser. Oke, mungkin dari ke 10 sensor ini, dari 10 simulasi sensor ini,
Mungkin semoga berguna dan kalian bisa mengerti gitu. Oke, itu dari aku. Bye, terima kasih guys. Bye.